Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia tentang kata baku, paragraf, dan diskusi. Nah, apabila kalian punya bukunya di rumah, kalian bisa lihat di halaman 11 sampai 12 ya. Nah, sebelum kita membahas tentang kata baku, Ibu ingin membahas dulu sedikit tentang kamus. Apa itu kamus? Kamus adalah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata baru. Contohnya di sini yang pertama adalah untuk mencari arti kata hakim. Kalian pertama-tama mencari huruf H di bagian kamus tersebut, lalu cari kata hakim, yaitu orang yang mengadili perkara. Dan yang B, untuk mencari arti kata kejujuran. Cari di kamus kata dasar dari kejujuran, yaitu jujur. Nah, itu ada di kamus bagian yang huruf J. Setelah makna kata jujur, di bawahnya ada jujuran dan kejujuran. Nah, arti dari kejujuran yaitu sifat atau keadaan jujur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utama yang telah ditentukan dalam pemakaian bahasa baku, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan KBBI. Kata baku umumnya dalam kalimat yang resmi, tulisan maupun yang lisan. Penggunaan kata baku antara lain pada persuratan antar instansi, lamaran pekerjaan, karangan ilmiah, perundang-undangan, surat keputusan, rapat dinas, pidato resmi, diskusi, penyampaian, pendidikan, dan nota dinas. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya kata tidak baku dipakai dalam bahasa percakapan kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama, kata baku jadwal. Sedangkan kata tidak baku adalah jadwal. Yang kedua, kata baku kwitansi. Sedangkan kata tidak bakunya adalah kwitansi. Yang ketiga, contoh kata baku lubang. Sedangkan contoh tidak bakunya adalah lobang. Yang keempat, contoh baku tarif. Sedangkan kata tidak baku adalah tarif. Kemudian contoh kata baku yang kelima, nasihat, dan kata tidak bakunya adalah nasehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian dari suatu tulisan yang mengandung ide pokok. Paragraf terdiri atas beberapa kalimat saling berhubungan. Berikut ini adalah langkah menyusun dari sebuah karangan atau paragraf. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Yang harus kalian lakukan dalam membaca naskah asli yang pertama yaitu baca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang-ulang. Kemudian yang kedua, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan yang dibaca. Yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Kemudian yang B, mencatat gagasan pokok. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, baca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokoknya. Kemudian, yang kedua, gagasan pokok yang telah dicatat digunakan untuk menyusun ringkasan.
Kemudian yang C adalah menggunakan kalimat baru. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama, gunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan. Yang kedua, urutan isi disesuaikan dengan naskah aslinya. Yang ketiga, kalimat dalam ringkasan sebaiknya menggunakan kalimat yang baru. Yang keempat, semua kalimat baru harus menggambarkan tulisan asli. Dan yang D adalah ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan ini adalah yang pertama, susunan ringkasan dalam kalimat tunggal. Yang kedua, ringkasan kalimat menjadi prasa, sedangkan prase menjadi kata. Kemudian kita akan membahas tentang diskusi. Diskusi adalah suatu kegiatan berdialog antar anggota untuk membahas suatu permasalahan. Melalui kegiatan diskusi, kita akan berlatih mengembangkan sikap terbuka dan aktif. Agar diskusi berjalan tertib, ada seorang moderator. Nah, apa itu moderator? Moderator adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin, memandu, dan bertanggung jawab terhadap jalannya diskusi. Moderator harus bersikap netral, artinya tidak memihak kepada salah satu peserta diskusi. Dalam diskusi biasanya juga ada seorang notulis. Apa itu notulis? Notulis adalah orang yang bertugas membuat catatan diskusi. Catatan singkat mengenai jalannya diskusi, serta hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam diskusi itu disebut notula. Berikut ini adalah beberapa etika dalam berdiskusi. Yang pertama, meminta izin terlebih dahulu pada moderator. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun, komunikatif, dan jelas. Yang ketiga, memberikan bukti dan alasan yang logis dan tepat. Yang keempat, fokus pada persoalan yang dibahas. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak atau pendapat. Yang keenam, menyusun laporan hasil diskusi. Nah, setelah berdiskusi, kita akan membuat laporan hasil diskusi. Penyusunan laporan disusun oleh notulis dengan petugas lainnya, seperti ketua diskusi, moderator, dan sekretaris diskusi. Nah, laporan hasil diskusi disusun dengan sistematika berikut. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, tujuan diskusi, topik atau masalah diskusi, tempat, waktu, dan peserta diskusi. Kemudian, yang B adalah hasil diskusi. Hasil diskusi yaitu pikiran serta pendapat para peserta diskusi, dan pertanyaan serta tanggapan yang disampaikan peserta diskusi. Yang ketiga atau C adalah simpulan. Simpulan ini berisi simpulan hasil diskusi yang diolah dari pokok-pokok pikiran peserta diskusi, serta saran-saran yang disampaikan dalam diskusi. Nah, untuk tugas kalian hari ini ada 5 tugas ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kata baku dan tidak baku? Yang kedua, tuliskan 2 contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan paragraf? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan moderator? Yang kelima, tuliskan sistematika laporan hasil diskusi. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu hari ini dan bisa menjawab tugas-tugasnya dengan mudah.
Selamat mengerjakan anak-anak.